Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Menjadi perempuan sukses dan menginspirasi dalam bidang apapun merupakan hak asasi dan hal yang mungkin dicapai asalkan ada kemauan dan usaha keras. Dan dalam hal ini, kesuksesan bukanlah hanya milik kaum pria saja. Jauh sebelum itu, sosok perempuan bahkan kerap dipandang lemah, mudah menyerah, dan tidak bisa sukses melebihi pria. Lain hal sekarang, ketika perempuan mampu berjuang keras dan mewujudkan impiannya, bahkan berhasil menciptakan perubahan positif di berbagai sektor, hingga mendapatkan pengakuan di dunia. Sebagai bentuk dedikasi dan penghormatan terhadap kaum wanita, dunia memberikan tempat khusus kepada para perempuan hebat di luar sana, dengan menetapkan tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional. Namun di Indonesia juga ada banyak tokoh perempuan paling inspiratif dari berbagai bidang yang ditekuni masing-masing. Siapa saja? Nah, penasaran siapa saja tokoh perempuan paling inspiratif di Indonesia? Berikut ulasannya versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Sri Mulyani. Sri Mulyani, wanita kelahiran Bandar Lampung 26 Agustus 1962, kini menjabat sebagai Menteri Keuangan. Prestasi besar sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Bank Dunia atau World Bank periode Juni 2010 hingga Juli 2016. Sebelumnya, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan di tahun 2005 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Sri Mulyani berhasil melejit karena pemikiran dan strategi ekonominya mampu membawa perekonomian Indonesia tetap stabil walaupun pada saat itu dunia sedang mengalami krisis ekonomi berat pada tahun 2008. Tindakan heroik ini menjadikan beliau sebagai wanita paling berpengaruh di dunia ke-23 versi majalah Forbes dan Menteri Keuangan terbaik di Asia versi majalah Emerging Markets pada tahun 2008. Namun di balik segala jasa yang telah dilakukannya, beliau terseret kasus pencurian dana Bank Senturi. Sosok yang bersahaja ini disudutkan habis-habisan oleh pemerintah mengenai pemberian izin pencurian dana sebanyak 6 triliun, posisinya terancam. Ia berusaha memberikan alasan dan pembelaan namun tidak berhasil. Akhirnya Sri Mulyani mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan akibat tekanan dari segala pihak. Ditambah citra dirinya sedang buruk di mata masyarakat Indonesia akibat kasus Bank Senturi. Justru saat Sri Mulyani dilanda keterpurukan dan tak dipercaya pemerintah Indonesia, Bank Dunia atau World Bank malah menawarinya posisi tinggi bekerja di World Bank sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia atau Managing Director of World Bank. Hal ini menjadikan Ibu Sri sebagai wanita pertama dari Indonesia dan dunia yang menjabat posisi di World Bank. Ia pun berhasil menjadi wanita paling berpengaruh di dunia ke-38 pada tahun 2014 versi majalah Forbes. Dan saat ini pun beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia di zaman pemerintahan Presiden Jokowi. Yang kedua, Tri Risma Harini. Lebih dikenal dengan Ibu Risma. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 20 November 1961 dan menjadi wali kota Surabaya wanita yang pertama pada tahun 2011. Dan menjabat di periode kedua sebagai wali kota Surabaya. Sosok beliau yang tegas, rendah hati, dan merakyat menjadikan pemimpin perempuan teladan bagi banyak orang. Gaya kepemimpinan Ibu Risma yang jujur dan transparan membuat banyak pihak merasa dirugikan. Ibu Risma mendapatkan tekanan di mana-mana di pemerintahan yang memaksa Ibu Risma untuk mengundurkan diri, namun Ibu Risma tidak peduli dan yakin pada pendiriannya untuk tetap menjalani tanggung jawabnya sebagai wali kota. Puncaknya pada tanggal 31 Januari 2011, DPRD Surabaya melaporkan wali kota Surabaya ini ke Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk menurunkan Ibu Risma dari jabatannya dengan alasan melanggar peraturan dari Permendagri dan menyalahgunakan kekuasaannya. Namun usulan itu ditolak karena tidak cukup bukti dan data yang kuat, maksud kami. Selama di bawah pimpinan beliau, kota Surabaya banyak mengalami perubahan yang positif, tata lingkungan yang lebih rapi dan bersih. Membuat Ibu Risma berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi Adipura 4 tahun berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Tidak hanya itu, beliau juga berhasil menempati posisi ketiga sebagai wali kota terbaik di dunia oleh The City Mayor Foundation melalui website resminya www.worldmayor.com pada tahun 2014.
Kini beliau dipercaya pemerintah untuk menjabat sebagai Menteri Sosial di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yang ketiga, Anne Avanti. Desainer kebaya kondang ini lahir di Semarang 20 Mei 1954. Tidak hanya sukses sebagai desainer, beliau juga terkenal karena berbagai kegiatan sosialnya yang telah banyak membantu orang-orang yang kekurangan agar dapat meraih kesuksesan yang sama dengannya. Hidup Ibu Ane dulu tidaklah sesukses sekarang. Lahir di keluarga yang memiliki banyak anak membuat Ibu Ane harus bisa hidup dengan segala kekurangan. Beliau adalah anak ke-22 dari 24 bersaudara. Dengan banyaknya tanggungan yang dimiliki orang tua Ane, beliau harus rela tidak bisa melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi dan terpaksa harus puas hanya dengan menjadi lulusan SMP. Walaupun begitu, Ibu Ane tidak berkecil hati. Ibu Ane yang dari dulu sudah tertarik dengan dunia fashion, memulai karirnya sebagai tukang jahit. Dan secara otodidak, Ibu Ane berhasil merancang kebaya sendiri dan mulai beralih profesi menjadi seorang desainer kondang. Hasil karyanya telah sampai ke mata dunia. Sampai sekarang, kebaya hasil desain dari Ibu Ane tetap menjadi kebaya termahal di Indonesia. Walaupun dengan latar pendidikan tidak tinggi, Ibu Ane sukses membuktikan kepada banyak orang bahwa kesuksesan yang diraihnya murni karena skill dan sifat tidak pantang menyerahnya dalam menjalani pekerjaannya. Kesuksesan yang diraih oleh Ibu Ane tidak semata-mata membuat dia jadi gelap mata. Beliau justru banyak bekerja sama dengan banyak pihak guna membangun lembaga masyarakat yang bisa membantu orang-orang yang kurang beruntung, baik dari segi pendidikan atau fisik, untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang lain dalam mencari pekerjaan. Kesuksesan, prestasi, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang tentu membuat seorang Anne Avanti pantas menjadi teladan wanita Indonesia. Yang keempat, Yeni Retno Widiarti. Mungkin sebagian orang Indonesia tidak mengenal sosok yang satu ini karena beliau jarang terekspos media. Tapi sosok Yeni Retno bukanlah orang baru di dunia pendidikan Indonesia. Beliau merupakan pendiri salah satu yayasan pendidikan terbesar di Indonesia, yaitu Yayasan Tadika Puri yang memiliki cabang lebih dari 60 cabang di seluruh Indonesia. Perempuan bergelar doktor ini adalah salah satu perempuan hebat yang berkecimpung di bidang pendidikan. Perempuan yang lahir di Semarang ini merupakan pemilik sekaligus pendiri Yayasan Tadika Puri sejak tahun 1977. Yayasan Tadika Puri ini kini berkantor di pusat Jalan Haji Nawawi Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Yayasan Tadika Puri mengembangkan pendidikan formal maupun non-formal dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Awalnya, beliau mendirikan playgroup kindergarten sejak tahun 1977. Seiring berjalannya waktu, hingga kini Tadika Puri sudah memiliki lebih dari 60 cabang seluruh Indonesia. Dengan kerja keras Ibu Yeni, yayasan tumbuh pesat mulai TK, SD, SMP, SMA, hingga Politeknik Industri Niaga di Bandung, Jawa Barat. Bahkan kini berkembang dengan membuka pusat pelatihan Airlines Business Career, pelatihan untuk mempersiapkan anak-anak muda dalam menghadapi dunia kerja di penerbangan. Dengan pengalaman lebih dari 2 dasawarsa dan selaras dengan perkembangan teknologi informasi global, Yayasan Tadika Puri makin kukuh dengan program-program unggulan dalam mempersiapkan pemuda menghadapi tantangan zaman. Yeni selalu memotivasi anak muda untuk selalu belajar dari pengalaman, memiliki pengetahuan yang cukup tentang diri sendiri maupun lingkungannya, serta membekali diri dengan keahlian untuk mencapai masa depan yang gemilang. Selain itu, beliau juga banyak mendapatkan penghargaan dari berbagai instansi untuk perjuangannya di dunia pendidikan. Perempuan yang pernah lama tinggal di New Jersey ini tidak pernah lupa akan tanah kelahirannya di Indonesia. Kegigihannya untuk memajukan pendidikan di Indonesia patut diacungi jempol karena tidak pernah mengenal kata menyerah. Bahkan di umur beliau yang sudah sepuh, beliau tetap semangat untuk terus membangun pendidikan generasi penerus bangsa agar tetap eksis dan mampu memberi dampak yang positif di masa yang akan datang. Selain itu, besar harapan beliau agar tidak adanya pengangguran di Indonesia. Dan salah satu cara yang ditempuh ialah dengan cara membuka berbagai macam pelatihan singkat untuk mempertajam skill dan keahlian generasi penerus bangsa di masa-masa yang akan datang. Yang kelima, Najwa Shihab. Najwa Shihab SH yang dipanggil dengan Nana adalah mantan pembawa acara berita di stasiun televisi Metro TV. Ia pernah menjadi anchor dalam program berita primetime Metro hari ini, Suara Anda, dan program Bincang-Bincang Mata Najwa. Najwa adalah putri kedua Quraish Shihab, Menteri Agama era Kabinet Pembangunan ke-7. Najwa juga merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 1996. Semasa SMA, ia terpilih mengikuti program American Field Service atau AFS yang di Indonesia. Program ini dilaksanakan oleh Yayasan Bina Antar Budaya. Selama 1 tahun di Amerika Serikat, merintis karir di RCTI, tahun 2001 ia memilih bergabung dengan Metro TV karena stasiun TV itu dinilai lebih menjawab minat besarnya terhadap dunia jurnalistik.
Pada tahun 2005, ia memperoleh penghargaan dari PWI Pusat dan PWI Jaya untuk laporan-laporannya dari Aceh saat bencana tsunami melanda kawasan itu Desember 2004. Liputan dan laporannya dinilai memberi andil bagi meluasnya kepedulian dan empati masyarakat luas terhadap tragedi kemanusiaan itu. Najwa tiba di Aceh pada hari-hari pertama bencana, menjadi saksi mata kedahsyatan musibah itu, berada di tengah-tengah tumpukan mayat yang belum terurus, dan menjadi saksi pula betapa pemerintah tidak siap menghadapinya. Tak heran beberapa laporan langsung yang dilakukannya terasa kedalaman emosionalnya. Meski demikian, ia tidak kehilangan daya kritis dan ketajamannya. Kendati orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas penanganan pasca bencana adalah Alwi Syihab, Menko Kesra waktu itu, yang tak lain adalah pamannya sendiri. Pakar komunikasi UI, Effendi Ghazali, yang terkesan dengan laporan-laporannya, menyebut fenomena itu sebagai Syihab versus Syihab. Pengakuan terhadap profesionalisme Najwa tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga mancanegara. Terbukti selain kembali masuk nominasi pembawa berita terbaik Panasonic Award, ia juga masuk nominasi 5 besar ajang yang lebih bergengsi di tingkat Asia, yaitu Asian Television Award untuk kategori Best Current Affairs atau Talk Show Presenter. Pengumuman pemenang dilangsungkan pada bulan November 2013 di Singapura. Jika pada Panasonic Award pemenang dipilih dari jumlah SMS terbanyak, maka penentuan pemenang pada Asian TV Award dilakukan oleh panel juri yang beranggotakan TV broadcaster senior dari berbagai negara di Asia. Yang keenam, Angky Yudhistia. Angky Yudhistia lahir di Medan, Juni 1987, adalah seorang CEO dan founder untuk perusahaan sendiri bernama Teachable Enterprise yang menjadi rumah untuk para penyandang disabilitas yang juga ingin sukses menjadi seorang pengusaha. Angky Yudhistia divonis oleh dokter menjadi tunarungu saat umur 10 tahun. Berita ini tentu menjadi mimpi buruk bagi seorang Angky remaja pada saat itu. Angky akhirnya menjadi susah bermain dengan teman-teman seumurannya karena kesulitan dalam berkomunikasi dan harus menggunakan alat pendengaran kemana-mana. Angky bisa saja tumbuh menjadi sosok yang susah bersosialisasi dan tidak percaya diri karena menjadi seorang difabel sejak kecil. Namun berkat dorongan semangat dari keluarga dan tekadnya yang kuat untuk tetap meneruskan pendidikannya, membuat Angky justru mampu meraih berbagai prestasi yang dikira banyak orang akan sulit dicapai oleh seorang difabel. Berkat segala prestasi yang telah diraihnya, Angky berhasil menjadi sosok yang menginspirasi bagi semua orang penyandang difabel, bahwa kekurangan yang dimiliki tidaklah menjadi halangan untuk meraih kesuksesan di bidang apapun. Yang ketujuh, Mary Riana. Siapa yang tidak kenal lagi dengan sosok Mary Riana? Wanita kelahiran Jakarta 29 Mei 1980 ini adalah seorang pengusaha, motivator, dan penulis terkenal di Indonesia. Namanya semakin melejit saat film yang diadaptasi dari bukunya berhasil menembus angka box office untuk film Indonesia. Menjadi korban dari kerusuhan 1998, Mary Riana yang pada saat itu masih berusia 18 tahun harus rela terpisahkan dari keluarganya karena dikirim oleh ayahnya sendiri ke negara Singapura bertujuan melindungi dia dari kerusuhan yang terjadi pada saat itu. Dengan jumlah uang yang sangat terbatas, Mary harus bisa bertahan hidup di negara orang seorang diri. Mary Riana memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas Singapura demi bisa mendapatkan tempat tinggal, yaitu asrama di tempat dia kuliah. Segala hal apapun dia mulai lakukan agar bisa tinggal dan hidup layak di Singapura. Dia rela menjalani lebih dari 2 pekerjaan sekaligus agar bisa memenuhi seluruh kebutuhannya selama dia tinggal di Singapura, sekaligus membayar uang semester kuliah dan mencicil utangnya pada universitas. Mampu menyeimbangkan waktu antara kerja dan kuliah telah mencerminkan bahwa Mary Riana adalah sosok pekerja keras dan pantang menyerah. Berkat pengalaman hidupnya, Mary Riana pun terbentuk menjadi sosok yang berani dan tegas. Kepribadiannya ini mendorong dia menjadi pengusaha yang sukses dan berhasil. Pada usia ke-26 tahun, Mary Riana berhasil menyandang predikat miliarder muda Indonesia karena kesuksesannya sebagai seorang pengusaha sekaligus penulis maupun motivator. Yang ke-8, Liliana Tanu Sudibyo. Liliana Tanaja Tanu Sudibyo atau Liliana Tanu lahir 15 Maret 1967 adalah seorang pebisnis, sosialita, serta ahli kecantikan dan busana asal Indonesia. Ia memiliki latar belakang pendidikan fashion dan kecantikan di Ottawa, Kanada dari tahun 1986 hingga 1989 yang selain aktif di dunia bisnis, fashion, dan kecantikan, Liliana juga aktif dalam dunia politik sebagai Ketua Umum Organisasi Sayap Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, atau merupakan Kartini Parindo. Liliana Tanu Sudibyo tercatat sebagai komisaris di sejumlah anak perusahaan MNC Group
Di antaranya sebagai Komisaris PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI. Selain menjadi Komisaris RCTI, Lilina juga menjabat sebagai Komisaris di PT Global Land Development, PT Star Media Nusantara, dan PT UGB atau UGB. Ia juga menggawangi perusahaan penerbitan majalah High End dan High End Teen sebagai chairwoman. Di samping itu, ia juga tercatat sebagai Direktur Utama PT MNC Pictures, Direktur PT Global Star Harvest, dan Direktur PT Media Persahabatan Indonesia. Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina MNC Peduli, pendiri dan chairwoman RIS Indonesia, pemimpin umum tabloid Jenny, Mom and Kitty, Just for Kids, serta Ketua Umum Yayasan Pendidikan Bagi Bangsa. Yang kesembilan, Retno Marsudi. Retno LP Marsudi lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 27 November 1972. Dia merupakan perempuan pertama yang menjabat Menteri Luar Negeri atau Menlu Republik Indonesia sejak 27 Oktober 2014. Pada umur 24 tahun, ia menjadi doktor termuda dari ITS. Dia lulus dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada atau UGM pada tahun 1985. Retno kemudian melanjutkan studinya ke Belanda dan meraih gelar S2 Hukum Uni Eropa di Haagse Hogeschool. Retno memegang peran penting tidak hanya menjaga hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, tapi juga bagi masyarakat Indonesia sendiri. Salah satunya terus berupaya mencari vaksin COVID-19 untuk kebutuhan ratusan juta penduduk Indonesia. Upaya keras Retno berbuah manis karena hingga kini Indonesia sudah mengamankan hampir 300 juta dosis vaksin COVID-19 berbagai merek. Lobby-lobby Retno juga membuat Arab Saudi mulai membuka ibadah umroh bagi jemaah Indonesia. Sahabat Menteri Keuangan Sri Mulyani ini juga berperan penting membuat Indonesia ditunjuk lagi menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB pada Juli 2020 yang lalu. Yang ke-10, Khofifah Indar Parawansa. Perempuan inspiratif yang satu ini dikenal dengan sosoknya yang sederhana, namun di balik itu tersimpan kecerdasan dan prestasi yang luar biasa. Itulah Hajah Dr. Andah Khofifah Indar Parawansa MS SOS. Perempuan kelahiran Surabaya pada tahun 1965 ini dikenal sebagai seorang birokrat dan politisi handal di Indonesia. Lulusan S1 Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dan S2 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI ini pernah menjadi Wakil Ketua DPR pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Selain itu, Khofifah pernah menjabat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan Nasional 1999 sampai dengan 2001. Kemudian Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja di pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2019. Perempuan yang telah malang melintang di dunia perpolitikan Indonesia tersebut menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur berpasangan dengan Emil Esnianto Dardak atau Emil Dardak pada saat ini. Selain berbagai prestasi dan jabatan mentereng di dalam negeri, Khofifah pun menorehkan banyak prestasi di luar negeri yang mencengangkan. Di antaranya, pernah menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Women 2000 Gender Equality Development and Peace for the Convention, the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, New York, Amerika Serikat pada tahun 2000. Khofifah juga pernah didapuk untuk menjadi narasumber utama pada Commission on the Advancement of Women, Commission on the Status of Women di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat pada tahun 2006. Pastinya, kiprah Bunda Khofifah, panggilan akrab Khofifah Indar Parawansa, telah menginspirasi banyak perempuan Indonesia. Nah, demikianlah ulasan tentang tokoh perempuan paling inspiratif di Indonesia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.